Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membawakan sebuah materi yang berjudul LPJPD, LPJMD, dan LKP di Kota Makassar. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Francisca dengan NIM 9030118079. Nah, langsung saja kita simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang biasa kita sebut yaitu RPJPD di Kota Makassar periode 2005 sampai tahun 2025. Nah, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang biasa kita sebut itu RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan masa berlaku 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Permendangi 54 tahun 2010 pasal 20. Masa berlaku RPJPD adalah 20 tahun, mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJPD berisi gambaran tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dihadapi secara jangka panjang, visi, tujuan, dan sasaran pokok yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD, misi dan arah kebijakan yang hendak dijalankan selama periode RPJPD, serta indikator dan target kinerja utama pada akhir periode RPJPD, serta akhir periode RPJMD dan kurun waktu berlakunya RPJPD. RPJPD merupakan dokumen yang memberikan arahan jangka panjang dan pembangunan sebuah daerah. Tanpa arahan jangka panjang tersebut, maka 4 periode RPJPD yang berlaku selama periode RPJPD tidak akan memiliki acuan dalam hal perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran pokok, serta indikator dan target kinerja yang hendak dicapai. Ini akan berakibat pada kelemahan keterkaitan dengan arahan jangka panjang provinsi dan nasional, karena RPJPD kabupaten atau kota mengacu kepada RPJPD provinsi dan nasional. Selain itu, bila RPJPD tidak ada, maka konsistensinya penyelenggaraan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tidak akan terjamin, karena RPJPD memperhatikan arahan RT/RW dalam perumusan arahan pembangunan. Perubahan RPJPD Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan 1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang telah tertuang di dalam RPJPN dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJPD daerah Sulawesi Selatan guna untuk mendorong perkembangan pembangunan daerah Kota Makassar. Kedua, merupakan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka mengena daerah atau RPJMD Kota Makassar setiap 5 tahun untuk melanjutkan menjadi acuan daerah penyusunan RKPD setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerahnya. Ketiga, merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pemerintah daerah Kota Makassar. Hai, perkenalkan nama saya Nirwana Amal dengan NIM 9030118078. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai visi misi RPJPD Kota Makassar. Nah, visi dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJPD, yakni pada tahun 2005 sampai tahun 2025. Dalam revisi RPJPD ini, rumusan visi ini tidak mengalami perubahan dari yang termuat pada RPJPD yang lama. Mengingat bahwa tidak terdapat perubahan kondisi daerah yang signifikan yang mengharuskan perubahan rumusan visi ini.
Visi RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sedangkan visi RPJPD Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2008 adalah Sulawesi Selatan menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka rumusan visi RPJPD Kota Makassar 2005 sampai 2025 yakni Makassar sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya, dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan, dan paling bersahabat. Nah, pada rumusan visi ini terdapat beberapa pokok-pokok visi, yakni kota maritim, kota niaga, kota pendidikan, kota budaya, dan kota jasa sebagai kelengkapan dari kemajuan Kota Makassar yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya pada perumusan misi. Rumusan misi ini juga tidak mengalami perubahan dari Perda RPJPD yang lama. Selain mengacu pada saling keterkaitannya dengan pokok-pokok visi, juga diperhatikan misi RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025 dan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sampai tahun 2025. Berdasarkan substansi pokok-pokok visi yang hendak ingin dicapai dan memperhatikan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, maka misi RPJPD Kota Makassar tahun 2005 sampai tahun 2025 yakni yang pertama, mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan, dan yang kedua, memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi kota, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermanfaat, dan yang keempat, memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib, dan berkesinambungan, dan yang kelima itu ada mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan, dan yang keenam meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan, dan yang ketujuh yang terakhir itu mengembangkan sistem pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya ada pun rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar untuk setiap misi. Yang pertama, pada misi yang pertama itu sasaran pokok untuk mencapai visi ini untuk meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana prasarana perkotaan kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pulau-pulau. Adapun indikator kinerjanya yang pertama, jumlah penumpang pengguna pelabuhan, yang kedua, volume barang yang melewati pelabuhan, yang ketiga, kontribusi usaha perikanan dan kelautan pada PDRB, dan yang keempat, keberadaan waterfront city. Nah, dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok tersebut adalah untuk pengembangan dukungan infrastruktur kemaritiman, pengelolaan berkelanjutan potensi perikanan, serta pengembangan dan rehabilitasi kawasan strategis koridor pesisir melalui kawasan reklamasi kota untuk berkembangnya waterfront city. Nah, selanjutnya pada misi yang kedua, sasaran pokok pada misi yang kedua ini adalah untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing, perdagangan, dan jasa. Indikator kinerjanya yaitu PDRB, angka pengangguran, kontribusi usaha perdagangan dalam PDRB, kontribusi usaha jasa dalam PDRB, dan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah pengembangan pusat-pusat perniagaan dan fasilitas pendukung perdagangan, jasa dan pariwisata, pengembangan UKM, dan penguatan perusahaan daerah, serta pemantapan iklim investasi. Selanjutnya pada misi yang ketiga, sasaran pokoknya itu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Indikator kinerjanya itu ada indeks pembangunan manusia atau IPM, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka melek huruf, dan jumlah mahasiswa luar Provinsi Makassar. Dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai sasaran pokok ini adalah untuk peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui kerangka pendidikan gratis, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan fasilitas pendukung bagi Makassar sebagai kota tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya pada misi yang keempat, sasaran pokok yang hendak ingin dicapai adalah terpeliharanya ketertiban dan ketentraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman. Indikator kinerjanya dari sasaran pokok ini adalah angka kriminalitas, gangguan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan yang tertangani. Nah, arah kebijakan pembangunan untuk sasaran pokok ini adalah peningkatan stabilitas keamanan dan pemeliharaan ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya pada misi kelima ini, adapun sasaran pokok dalam menjalankan misi ini adalah berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan
masa depan. Nah, dalam indikator kinerja sasaran pokok ini ada dua, yaitu indeks kota cerdas atau smart city, dan yang kedua cakupan infrastruktur dan fasilitas kota yang layak. Arah kebijakan pembangunan panjang daerah untuk mencapai sasaran pokok ini adalah peningkatan kapasitas serta jangkauan infrastruktur dan fasilitas kota dengan jenis dan kualitas yang terus berkembang sesuai dinamika global. Nah, selanjutnya pada misi yang keenam, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam menjalankan misi ini adalah berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama, dan harmoni sosial dalam kehidupan kemasyarakatan. Adapun indikator kinerja dalam sasaran pokok ini adalah yang pertama, indeks kebahagiaan, yang kedua, cakupan nilai budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan, dan yang ketiga, tempat ibadah kualitas baik, yang keempat, jumlah insiden terkait konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok ini adalah pemeliharaan kehidupan beragama sebagai landasan moral masyarakat, apresiasi budaya dan kearifan lokal, dan penguatan harmoni sosial berbasis kemajemukan masyarakat. Nah, dari yang terakhir, pada misi ke-7, sasaran pokok yang hendak ingin dicapai dalam menjalankan misi ini adalah berkembangnya kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan. Adapun indikator kinerja dari sasaran pokok ini adalah indeks persepsi korupsi, yang kedua indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan yang ketiga nilai capaian SPM pelayanan dasar, dan yang keempat nilai akuntabilitas kinerja atau LAKIP, dan yang kelima opini laporan keuangan. Nah, dalam arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah peningkatan profesionalisme dan penguatan kelembagaan pemerintahan, pengembangan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik, transformasi birokrasi perwujudan pelayanan publik kelas dunia, dan pemantapan capaian standar pelayanan minimal atau SPM. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Gaby Bahar dengan NIM 90300118071. Di sini saya akan membawakan materi tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan analisis isu-isu strategis terlebih dahulu. Analisis isu-isu strategis mencakup analisis permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah. Analisis permasalahan pembangunan daerah berisi analisis terhadap kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang direncanakan, serta faktor-faktor penentu keberhasilannya. Analisis isu strategis berisi analisis terhadap isu strategis pada level nasional dan global yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan hingga 2025. Analisis ini terbagi ke dalam beberapa poin, yakni yang pertama, permasalahan pembangunan daerah, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu isu strategis global, seperti berlakunya tujuan pembangunan global, berlakunya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN, isu strategis nasional, isu strategis provinsi dan regional Sulawesi, dan isu strategis kota Makassar. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan. RPJPD Kota Makassar 2005-2025 ini merupakan acuan pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Makassar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kota Makassar tahun 2013 sampai 2025 dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu Wali Kota Makassar berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2005 sampai 2025 ini ke dalam RPJMD Kota Makassar yang memuat visi, misi, dan program wali kota terpilih sesuai tahapan masing-masing.
Yang ketiga yaitu seluruh perangkat daerah atau PD Kota Makassar berkewajiban menyusun rencana strategis PD yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD Kota Makassar melalui RPJMD Kota Makassar sesuai tahapan 5 tahun masing-masing. Yang keempat yaitu pihak eksekutif dan legislatif Kota Makassar serta seluruh mitra pembangunan daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kota Makassar. Sebagai penutup, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar dalam menyusun dokumen perencanaan mempedomani regulasi yang ada. Dokumen perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2005 sampai 2025 adalah merupakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Dokumen perubahan RPJPD merupakan kesepakatan atau komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP seharusnya menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawakan dalam kampanye periodisasi politik. Dengan demikian, melalui dokumen RPJP, pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan akan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematik, dan terarah. Muatan RPJP akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan jangka menengah atau RPJM 5 tahunan maupun perencanaan jangka tahunan RKPD 1 tahun. Sekian dulu penjelasan dari RPJP Kota Makassar. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Halo, perkenalkan nama saya Ade Irma Amhab dengan NIM 9030118077. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai RPJMD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Di mana kita harus melihat terlebih dahulu apakah RPJMD yang telah disusun Kota Makassar telah sejalan dengan RPJMD sebelumnya. Namun sebelumnya kita juga harus melihat apa saja yang telah dilakukan pada periode sebelumnya dan apa saja yang harus dibenahi pada periode berikutnya, agar kita dapat mengetahui bagaimana RPJMD yang akan disusun. Pertama, kita lihat pada aspek demografi dan geografi. Luas wilayah kota layak huni Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayahnya yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros, sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Jumlah penduduk Kota Makassar menurut Badan Pusat Statistik Kota Makassar sebesar 1,5 juta jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Penyusunan revisi RPJMD Kota Makassar tahun 2014 sampai dengan 2015 didasarkan pada sejumlah landasan hukum antara lain, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan beberapa undang-undang lainnya. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan RPJMD Kota Makassar. Penyusunan RPJMD Kota Makassar tahun 2014 sampai dengan 2019 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, serta sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan guna terwujudnya visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2014 sampai dengan 2019. Revisi RPJMD Kota Makassar tahun 2014 sampai dengan 2015 disusun dengan tujuan yaitu yang pertama menjabarkan visi misi
tujuan dan sasaran pembangunan serta program wali kota dan wakil wali kota ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan yang ada, yakni RT/RW Kota Makassar, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJMN. Yang ketiga, mengakomodir adanya program baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam RPJMD sebagai respon terhadap adanya dinamika regulasi dan substansi capaian kinerja serta mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Kota Makassar. Yang keempat, menjaga konsistensi antara program prioritas dan pagu indikatif dalam RPJMD serta menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah atau Renstra SKPD serta rencana kerja atau Renja SKPD di sisa tahun yang ada. Yang kelima, tolak ukur penilaian keberhasilan SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah. Yang keenam, pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Makassar. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan atau stakeholder. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Irma Julianti dengan NIM 9030118075. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan dalam RPJMD Kota Makassar. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar terlebih dahulu harus disajikan jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan atau struktur masing-masing APBD. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah, yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah akan dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Adapun analisis isu strategis dalam RPJMD Kota Makassar. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintahan daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian, dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis di Kota Makassar dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan. Nah, yang pertama, permasalahan pembangunan daerah. Contohnya, Kota Makassar memiliki letak geografis yang sangat strategis, menjadi pusat pertemuan atau titik simpul seluruh moda transportasi di Indonesia Timur. Sebagai konsekuensi letak geografis tersebut, kapasitas infrastruktur yang ada menjadi tidak sebanding dengan beban yang terjadi. Sehingga saat ini sudah terasa bertambahnya titik-titik kemacetan. Selain itu, jumlah jalan dengan kondisi rusak pun semakin bertambah. Yang kedua, aspek sosial budaya. Contohnya, sebagai kota yang memiliki sejarah masa lalu di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tentunya kaya dengan peninggalan budaya dan sejarah. Pelestarian budaya dan peninggalan masa lampau yang menjadi ciri khas Kota Makassar membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Proporsi pendapatan untuk pelestarian masih minim dari APBD karena memang anggaran yang tersedia sangat terbatas. Sementara insentif dan disinsentif terkait dengan pelestarian budaya belum pernah dilakukan. Keterlibatan pihak di luar pemerintahan dalam pelestarian budaya ini masih minim. Yang ketiga, aspek ekonomi dan keuangan. Contohnya, pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokong guru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang kemudian muncul dalam sektor usaha kecil menengah dan koperasi adalah kualitas SDM pengelola koperasi atau UMKM masih rendah. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah. Keterbatasan jaringan pasar industri kecil dan kemitraan serta akses modal. Yang keempat, aspek pemerintahan. Contohnya, pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi daerah mengandung makna mengatur segala sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namun, pada kenyataannya, pemerintah kota masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumber daya aparatur. Beberapa permasalahan yang kemudian terjadi pada aspek pemerintahan adalah potensi keuangan dalam daerah belum tergali secara optimal. Beberapa permasalahan yang kemudian terjadi pada aspek pemerintahan adalah yang pertama, potensi keuangan daerah belum digali sesuai optimali, dan yang kedua, kompetensi sebagai pegawai belum sesuai dengan kebutuhan real, dan ketiga, penegakan hukum belum efektif, dan sebagai lain-lainnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 9030118070. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai RPJDM Kota Makassar 2014-2019. Itu saya akan menjelaskan pada bab 5, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Nah, substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dijabarkan secara teknokratis yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Nah, selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar 2025
dan visi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategi daerah Kota Makassar dengan sepenuhnya memperhatikan visi kepala daerah terpilih, maka rumusan visi RPJDM Kota Makassar 2014-2019 adalah Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Nah, kata kota dunia yang dimaksud di sini yaitu Kota Makassar mempunyai keunggulan yang komparatif, kompetitif, dan inklusivitas yang mempunyai daya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Kata nyaman yang dimaksud di sini yaitu terjadinya proses pembangunan yang dapat menyempitkan kesenjangan. Kata untuk semua yang dimaksud di sini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenjang usia, jenis kelamin, status sosial, dan kemampuan diri. Selanjutnya yaitu misi. Misi dalam RPJDM ini adalah sebagai upaya umum yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Nah, adapun rumusan misi RPJDM Kota Makassar 2014-2019 yaitu yang pertama, merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Yang kedua, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman standar dunia. Yang ketiga, mereformasi tata pemerintah menjadi layanan publik standar dunia yang bebas korupsi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi Kota Makassar selama 5 tahun. Adapun tujuan dan sasaran RPJDM Kota Makassar 2014-2019 yaitu mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup kota, meningkatkan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia. Selanjutnya yaitu pada bab 6, strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Seperti tujuan dan sasaran yang mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Nah, strateginya itu adanya pemerataan sarana atau tenaga pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan. Selanjutnya, arah kebijakan tahunan selama periode 5 tahun. Nah, tahun 2014 merupakan tahun transisi RPJDM 2009 sampai 2014 ke RPJDM 2014 sampai 2019. Tahun 2015. Nah, pada tahun ini merupakan pertama kalinya RPJDM ini berlaku, di mana sebagian besar prioritas kebijakan sudah merupakan cakupan seluruh visi misi wali kota terpilih. Nah, selanjutnya itu tahun 2016 merupakan tantangan eksternal, di mana pasar bebas AEC mulai operasional. Tahun 2017 merupakan tahun puncak akselerasi dari perubahan yang didorong RPJDM. Tahun 2018 merupakan tahun pematangan dari akselerasi yang didorong. Pada tahun ini diupayakan terwujudnya keseimbangan pencapaian dari target kinerja yang direncanakan. Tahun 2019 merupakan tahun penyempurnaan dari perubahan yang didorong.
Sekianlah penjelasan saya mengenai RPJDM Kota Makassar 2014 sampai 2019. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan tim saya masih seputar RPJMD. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai indikator rencana program yang disertai pendanaan. Nah, pada bab ini akan dijelaskan seluruh program RPJMD Kota Makassar dari tahun 2014 hingga 2019 yang bersifat program prioritas maupun program penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, di mana wali kota dan wakil wali kota yang terpilih akan berupaya untuk merealisasikan visi misi yang nantinya menjadi sasaran utama pembangunan Kota Makassar ke depannya. Indikasi perencanaan program. Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Nah, selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal perencanaan. Nah, bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Nah, indikator perencanaan program prioritas pembangunan Kota Makassar berpusat pada pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator kinerja pada RPJMD tahun 2014 hingga 2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program atau outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah tersebut. Nah, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kota Makassar baik tahun 2014 hingga 2015 diuraikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kesejahteraan, yang kedua aspek pelayanan umum, serta yang ketiga aspek daya saing daerah. Poin ketiga, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya. Pedoman transisi. Nah, pedoman transisi ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMD dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir dan menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum tertangani hingga akhir periode RPJMD Kota Makassar tahun 2014 hingga 2019 dan untuk mengisi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi pada tahun pertama masa pemerintahan baru. Nah, adapun pedoman transisinya, yang pertama, RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi yang tahun pertama di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang terpilih kepada daerah pada periode berikutnya. Nah, yang kedua, RPJMD sebagai pedoman yang dimaksudkan pada sebelumnya yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Nah, yang terakhir RKPD
Masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru. Selanjutnya, kaidah pelaksanaannya. RPJMD Kota Makassar tahun 2014 hingga 2019 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD tahunan, serta pencapaian penganggaran, di mana RPJMD Kota Makassar dari 2014 hingga 2019 menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 hingga 2019. Nah, adapun kaidah-kaidahnya. Yang pertama, Wali Kota Makassar wajib menyalurkan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat termasuk DPRD. Nah, yang kedua, pelaksanaan RPJMD Kota Makassar tahun 2014 hingga 2019 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Wali Kota Makassar. Nah, selanjutnya seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Makassar agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Makassar, baik tahun 2014 hingga 2019 dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaannya RPJMD Kota Makassar dari 2014 hingga 2019 perlu mengacu kepada rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Makassar sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah. Nah, agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai dengan harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas. Nah, itu tadi penjelasan dari tim RPJMD Kota Makassar. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai RKPD. Perkenalkan, nama saya Rini Sulistiani, NIM 903118076. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sekarang kita akan menjelaskan materi tentang RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Adapun landasan umum dari RKPD, dasar hukum yang menjadi landasan rencana kerja tahun 2018 adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Maksud dan tujuan RKPD Kota Makassar pada periode 2019. Adapun maksud dari penyusunan rencana kerja tahun 2019 adalah yang pertama, menyebarkan program dan kegiatan rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan tahun 2014 sampai tahun 2019 ke dalam program dan kegiatan tahunan. Yang kedua, menyiapkan acuan bagi RAPBD. Yang ketiga, menyiapkan kerangka evaluasi kerja program atau kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Yang keempat, pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2019
nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan indikator pencapaian program atau kegiatan yang akan telah disusun sebelumnya. Penyusunan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 bertujuan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan 5 tahun Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun lalu. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2017. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam rencana strategis atau Restra tahun 2014 sampai tahun 2019 dan perjanjian kinerja tahun 2017. Untuk mewujudkan visi di atas, Dinas Ketenagakerjaan berupaya melaksanakan dan dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2017, Dinas Ketenagakerjaan mendapat alokasi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan 3 program utama dan 5 program rutin. Estimasi pencapaian target kinerja 3 program utama dan sampai tahun 2017 yaitu 1 program utama telah mencapai target 100% dan 3 program utama pencapaian kinerja di bawah 100%. Akan tetapi semuanya masih dalam kriteria sangat tinggi, yaitu kinerja di atas 91%. Analisis kinerja pelayanan SKPD. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil kajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan indikator kinerja sesara yang berada dalam dokumen Restra Dinas Ketenagakerjaan tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan. Adapun rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang dapat dikelompokkan beberapa hal. Yang pertama, persentase penempatan pencarian kerja. Yang kedua, persentase peningkatan kelompok usaha mandiri. Yang ketiga, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Yang keempat, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Yang kelima, persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial atau HI. Yang keenam, jumlah peraturan perusahaan yang dilaporkan. Yang ketujuh, persentase peningkatan upah minimum kota atau UMK. Yang kedelapan, persentase kepesertaan jam sostek aktif. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Iqbal Rahman dengan NIM 9030118069. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Penduduk sebagai potensi dan sumber daya memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan. Sebagaimana sumber daya pembangunan lainnya, potensi jumlah penduduk jika tidak tertangani dengan baik justru bisa menjadi faktor penghambat laju pembangunan. Sebagai subjek pembangunan tentunya terkait dengan peran aktif penduduk selaku stakeholder pembangunan. Sedangkan sebagai objek adalah kitanya selaku penerima manfaat dari pelaksanaan pembangunan dan hasilnya yang diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pemutakhiran data ketenagakerjaan tahun 2016, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tercatat sebanyak 10.623 orang. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, pencari kerja yang pendidikan sarjana atau pasca sarjana mendominasi dengan angka 5.501 orang atau 51,78%.
sedangkan pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan SD sampai dengan diploma adalah 5.122 orang atau 48,22%. Kecenderungan meningkat angka kerja yang berpendidikan tinggi dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Namun di sisi lain, bila angkatan kerja ini tidak terserap dengan pasar kerja, justru akan menambah jumlah angka pengangguran intelek. Dan sesuai data penetapan tenaga kerja, daya serap pasar kerja untuk kualifikasi pendidikan tinggi mampu menyerap sekitar 51,48% per tahun. Dilihat dari segi hubungan industrial, para pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah juga akan mudah dieksploitasi oleh pihak perusahaan dengan tidak menjamin hak-hak normatif mereka, sehingga sering terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, terutama kaitannya dengan upah kerja yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka isu-isu strategis diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, rendahnya angkatan kerja. Yang ketiga, rendahnya mutu dan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, sarana hubungan industrial belum sepenuhnya diterapkan. Yang kelima, masih besarnya tingkat perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja, pencapaian, target renstra SKPD, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program atau kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Adapun rancangan awal usulan RKPD tahun 2019 tidak ada perbedaan dengan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2018. Hasil review terhadap perancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan. Untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan, di mana antara rumusan kegiatan dan rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan Renja SKPD. Selanjutnya dijabarkan mengenai penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Makassar tahun 2018, terdapat beberapa usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerja yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Setelah dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, usulan kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah dan industri rumah tangga. Adapun tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam RKPD Kota Makassar. Sesuai Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ketenagakerjaan, maka ditetapkan 3 misi. Dari misi yang telah ditetapkan, maka dapat disusun tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut.
Misi yang pertama meningkatkan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan usaha mandiri. Tujuannya mewujudkan penempatan tenaga kerja serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri. Sasaran terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Misi kedua meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. Tujuan mewujudkan tenaga kerja yang terampil atau kompeten dan produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja. Sasaran terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Misi yang ketiga terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Tujuan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sasaran yang diharapkan dari tujuan di atas sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya Regis Ibrahim, NIM 90310180774 dari tim RKP. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun anggaran 2019 terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut. Prioritas pertama yaitu program peningkatan kesempatan kerja, program peningkatan kualitas tenaga kerja, program pengembangan sistem informasi pasar kerja dan produktivitas ketenaga kerjaan. Prioritas kedua yaitu program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenaga kerjaan. Adapun pendanaan indikatif yang dijelaskan dalam RKPD ini adalah pembangunan bidang ketenaga kerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun anggaran 2019 direncanakan dalam 9 program, 4 program urusan wajib dan 5 program penunjang yang dijabarkan 91 kegiatan tersendiri dari 39 kegiatan penunjang dan 52 kegiatan urusan wajib. Total kebutuhan dana pagu indikatif yang dibutuhkan untuk anggaran tahun 2019 adalah 19.865.111.200.000, di mana dari usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Makassar sebanyak 58 usulan kegiatan yang terakomodasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 53 kegiatan. Sebagai penutup dalam RKPD ini dijelaskan catatan ketersediaan anggaran. Jadi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun rencana kerja tahun anggaran yang sedang disusun dengan mencakup prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun anggaran 2019. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kegiatan dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan diperkirakan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisien dalam mencapai hasil dan keluaran tersebut. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD ini dijelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan serta penetapan program kegiatan pembangunan di dalam rencana kerja atau renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera, dan kegiatan untuk mencapai sasaran prinsip efisien,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama yaitu, Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu, mulai kerjasama dan koordinasi di antara sekretariat dan bidang. Perencanaan yang aspiratif, upaya dan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan. Ketiga yaitu penyusunan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahun dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia saat kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. 4 yaitu Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 di dalam proses penyusunan harus memperhatikan mendokumentasikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, antaranya RPPN, RPJDP Kota Makassar dan RKPD Kota Makassar, Rencana Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Rencana Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2014-2019, yaitu Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yakni mengenai RPJPD periode 2005 sampai 2025, RPJMD Kota Makassar periode 2014 sampai 2019, dan RKPD Kota Makassar periode 2019. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.